Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dengan tema hikmat lebih berharga daripada harta. Dan kita akan membaca dari Amsal 8 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jika saja di antara kita akan diberikan emas, permata atau perak, tentu kita akan mau, betul Bapak Ibu? Karena barang-barang itu adalah barang-barang yang sangat berharga. Barang-barang itu dapat kita gunakan untuk menjadi perhiasan yang kita pakai. Tentu kalau wanita dikasih perhiasan sangat senang sekali. Tetapi ternyata ketika kita membaca firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa hikmat itu lebih berharga dari emas, permata, dan perak. Jadi begitu luar biasanya hikmat dalam kehidupan kita. Harta kekayaan di dunia ini dapat hilang, dapat lenyap. Tetapi hikmat daripada Tuhan akan terus menuntun hidup kita supaya kita semakin menyenangkan hati Dia, supaya kita tidak tersesat dalam setiap langkah hidup kita. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita tidak boleh mencintai uang. Tentunya dalam kehidupan ini tidak dapat dipungkiri kalau kita semua ini memang membutuhkan uang. Tidak ada yang tidak membutuhkan uang. Selama kita masih hidup, kita pasti memerlukan uang. Tetapi yang salah adalah ketika kita terikat akan uang itu. Ketika kita mengejar uang itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Seharusnya lah kita mengejar hikmat itu dalam kehidupan kita. Bukan lagi harta kekayaan dunia ini. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 dan 30 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya, baiklah kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, karena dikatakan hikmat itu adalah Kristus itu sendiri. Baiklah kita mengejar Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama renungkan apa yang sedang kita kejar hari-hari ini dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita impi-impikan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Marilah sebagai orang percaya kita mau sama-sama belajar mengejar Kristus dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita inginkan dalam hidup kita lagi, tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga kita berkenan di hadapannya karena kita melakukan seluruh yang Dia inginkan dalam hidup kita. Sehingga seluruh hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini kita ada perenungan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan refleksi diri kita masing-masing. Bagaimana? Apakah yang sedang kita utamakan dalam kehidupan kita dan yang benar-benar berharga dalam hidup kita. Ada satu statement dikatakan di sini, mencintai uang hanya membawa kehancuran, tetapi mencintai hikmat yang kita temukan di dalam Kristus membawa hidup sejati, kepuasan dan tujuan yang memuliakan Allah. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya juga belajar, Bapak Ibu juga sama-sama belajar untuk terus mengejar Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.